Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Siswanto. Saya kuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, jurusan S1 Pendidikan Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video untuk memenuhi UAS penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Zulfa MPD. Baik, kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Nah, saya akan coba menjelaskan metode penelitian ini semampu saya. Yang pertama itu ada metode penelitian kuantitatif. Nah, di kuantitatif ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan metode penelitian kuantitatif. Ada di sana eksperimental dan eksperimental murni. Nah, eksperimental ini terbagi lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu eksperimental murni, yang kedua eksperimental kuasi, yang ketiga eksperimental lemah, dan yang keempat subjek tunggal. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini juga ada non eksperimental. Nah, itu terbagi lagi menjadi deskriptif, kooperatif, korelasi, rasional, survei, dan sebagainya, dan ada tindakan yang terakhir. Nah, saya tadi lupa tentang menjelaskan metode penelitian itu apa. Nah, menurut Muhammad Nasir, ya, banyak pendapat, tapi saya akan mengambil satu pendapat. Menurut Muhammad Nasir, makna metode penelitian itu adalah cara utama yang paling yang digunakan oleh para peneliti untuk mencapai tujuan menentukan jawaban atas masalah yang ditunjukkan. Nah, saya lanjutkan. Tadi saya menjelaskan tentang metode kuantitatif. Nah, kuantitatif ini tadi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tadi metode deskriptif. Nah, menurut beberapa ahli, penelitian deskriptif ini termasuk dalam metode penelitian kuantitatif yang berupaya mengumpulkan informasi yang dapat dikuantifikasi untuk digunakan analisis statistik. Yang kedua, metode korelasional. Metode korelasional ini melibatkan atau melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Sementara peneliti dapat menggunakan korelasional ini untuk melihat apakah ada hubungan variabel itu sendiri atau tidak di bawah kendali para peneliti. Nah, hal ini peneliti korelasional dapat menggunakan jika ada hubungan antara variabel tersebut. Peneliti semacam ini tidak dapat membuktikan bahwa perubahan pada suatu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Dengan kata lain, studi korelasional tidak dapat membuktikan hubungan sebab dan akibat. Lanjut, metode kuasi eksperimental. Metode ini memiliki variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Metode ini digunakan jika peneliti bisa melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya.
Nah, sedangkan metode eksperimental adalah prosedur yang dilakukan untuk mendukung, membantah atau memvalidasi hipotesis. Eksperimental ini sangat bervariasi dalam tujuan dan skala, tetapi selalu bergantung pada prosedur berulang dan analisis logis dari hasilnya. Penelitian eksperimental ini umumnya digunakan dalam sains seperti psikologi, fisika, kimia, biologi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada meta-analisis. Nah, meta-analisis ini menghasilkan rata-rata tertimbang dari hasil masing-masing studi. Dan apa yang berbeda adalah cara alokasi bobot ini dan juga cara di mana ketidakpastian dihitung di sekitar estimasi titik yang dihasilkan. Nah, adapun metode penelitian kualitatif ada beberapa yang pertama saya jelaskan tadi, yaitu pembagiannya. Ada metode entrografi. Penelitian entrografi merupakan rancangan penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi yang di dalamnya peneliti menyelidiki pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dan periode waktu yang cukup lama. Antropologi ini adalah bidang yang sangat luas dengan beragam praktisi dan metode. Namun pendekatan antropologi ini yang paling umum adalah observasi partisipatif sebagai bagian dari penelitian lapangan. Nah, selanjutnya ada metode studi kasus. Studi kasus biasanya melibatkan studi terperinci dari kasus tertentu, seorang atau kelompok kecil. Berbagai metode pengumpulan dan analisis data digunakan, tetapi ini hanya cukup observasi dan wawancara, dan mungkin melibatkan konsultasi dengan orang lain dan catatan pribadi atau publik. Nah, para peneliti mungkin tertarik pada fenomena tertentu, jenis studi kasusnya memiliki fokus yang sangat sempit yang menghasilkan data deskriptif terperinci untuk kasus yang dipelajarinya. Selanjutnya metode fenomenologi. Fenomenologi ini kadang-kadang dianggap sebagai perspektif filosofis dan juga pendekatan metodologi kualitatif. Ini memiliki sejarah panjang dalam beberapa disiplin penelitian sosial, termasuk psikologi, sosiologi, dan pekerjaan sosial. Nah, fenomenologi ini adalah aliran pemikiran yang menekankan fokus pada pengalaman subjektif orang-orang dan intervensi mereka tentang dunia. Artinya, ahli fenologi ini ingin memahami bagaimana dunia tampak bagi orang lain. Dan juga dapat dikatakan bahwa riset fenologi ini merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu. Nah, mungkin sampai di situ saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat para kawan-kawan yang menonton video saya ini. Dan semoga
Nah, juga ini bisa memuaskan hasil dari tugas UAS saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.